Sudah terlihat ya Kak ya untuk probandusnya? Ya, sudah Kak. Nah, baik. Pertama, nah ini kliennya datang nih, kliennya datang. Kemudian sebelumnya kita analisis dulu wajahnya. Seperti apa sebarannya jerawat, kemudian seberapa banyak, seberapa radangnya atau ada nanahnya ataukah tidak. Nah ini kebetulan, maaf, kebetulan ini untuk probandusnya ini dia jenisnya papul, papul dan juga ada pustulnya. Nah ini merah-merah kecil-kecil seperti ini. Namun ini tidak ada kistanya, tidak ada jenis jerawat yang besar, bendol, seperti itu tidak ada. Kemudian juga tidak ada yang besar-besar jerawat batu yang besar-besar itu juga tidak ada. Kalau ini diklasifikasikan, ini termasuk yang sedang. Karena di sini juga ada yang papul dan pustulnya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita mengetahui derajat keparahannya, jenis jerawatnya, kita akan memberikan treatment. Nah, treatmentnya di sini yang akan saya praktekkan itu, yaitu nanti teknik cleansing. Teknik cleansing, kemudian uh, kita tidak perlu masas ya teman-teman ya. Kalau ada jerawat itu tidak perlu masas, tapi bisa di akupresur atau ditotok di titik-titiknya saja untuk relaksasi. Biar klien itu merasa ini ya merasa ya enak lah gitu. Treatment tapi kok nggak dimasas. Nah itu kita perlu edukasi ke kliennya. Kak ini maaf ya untuk treatment ini tidak ada masas. Nanti akan saya akupresur saja seperti itu. Kemudian setelah itu saya peeling. Saya pilih menggunakan salicylic acid ya dengan konsentrasi 15% saja karena ini tidak terlalu berat untuk aknanya. Kemudian setelah dipiling, saya maaf tadi diekstraksi komedo dulu ya. Jadi di cleansing, kemudian di akupresur, kemudian diekstraksi komedo, kemudian di HF atau high frequency. Nah, high frequency ini nanti bisa direct ya teman-teman, jangan indirect. Kalau indirect itu untuk kulit yang sensitif dan kering atau menua. Tapi kalau jenis kulitnya berminyak dan normal itu direct. Kemudian setelah di HF dipiling, kemudian selesai dipiling baru di masker yang sesuai dan juga di fotodinamik gitu. Nah, baik kita mulai ya. Kita pastikan kita beautician harus menggunakan masker. Kemudian cincin-cincin kita lepas semuanya. Kita menggunakan spons baru. Jangan pakai spons yang sudah pernah dipakai karena spons itu bisa tumbuh jamur di situ. Malah akan memperparah jerawatnya. Agak naik dikit ya. Nah, ini kebetulan model ini atau probandus ini dulu itu parah sekali Adel ya. Parah beberapa kali treatment di sini udah lumayan, udah oke banget. Nah, ini hasilnya sudah sebenarnya sudah oke banget ini daripada yang dulu-dulu itu benar-benar nanahnya banyak, di sini banyak merah, kemudian di sini juga banyak. Ini sudah bagus, ini sudah lumayan. Nah, kita cleansing dulu disesuaikan dengan jenis kulitnya. Jadi ini kan jenis kulitnya ini berminyak, jadi kita menggunakan cleansing milk cleanser dan juga facial wash-nya yang sesuai. Jangan lupa kita taruh di cawan dulu untuk semua produk yang akan kita berikan kepada klien. Karena kalau ngambil langsung dari wadahnya, nah itu akan terkontaminasi di situ. Tangan kita kan siapa tahu kotor. Nah, misalnya ini cukup, tapi kalau di wadah ini masih, ya dibuang ya, jangan dimasukkan ke botolnya lagi. Ada yang sakit, Del? Enggak. Okay. Jadi ditanyakan juga ke kliennya, apakah ada jerawat yang sakit? Kalau ada jerawat yang sakit, kita tidak boleh menekan, kita dengan lembut saja. Dibilas sampai bersih. Kemudian menggunakan facial wash yang sesuai. Nah, facial wash yang sesuai itu biasanya kalau untuk acne prone itu yang mengandung pretty oil, salicylic acid itu bagus.
Kak Tifa, apakah boleh sambil membacakan pertanyaan dari peserta? Boleh, tapi sebentar ya. Oke. Jadi ini setelah di double cleansing, yang perlu digarisbawahi kalau vessel-vessel biasa itu kan ada proses yang namanya scrubbing atau soft peeling. Itu kita skip ya. Jadi untuk yang berjerawat itu no scrub dan no vapozone. Karena scrub dan vapozone itu akan memperparah adanya peradangan itu tadi. Jika sudah meradang akan lebih memperparah proses peradangannya. Jadi untuk acne treatment, vessel acne yang ada jerawatnya, no scrub dan no vapozone atau diuap jangan. Nah, untuk mengganti scrub dan vapozone itu kita bisa menggunakan komedo lotion. Jadi kita untuk membuka pori-pori dan untuk melunakkan komedo menggunakan komedo lotion. Gitu. Nah, saya menggunakan komedo lotionnya yang seperti ini. Kita tuangkan aja di sini. Kemudian kita komedo lotionnya kita oleskan ke bisa ke seluruh wajah, bisa ke bagian yang banyak komedonya. Jadi baunya memang kecut gini ya. Nah, kita tunggu 1 sampai 2 menit aja cukup kalau untuk penggunaan komedo lotion ini tidak perlu lama-lama dan tidak perlu vapozone atau uap itu sudah cukup. Biasanya saya 2 menit atau 1 menit 2 menit gitu sudah lumayan buka dan komedonya empuk-empuk, jadi enak banget untuk diekstraksi. Mungkin Kak Admin bisa dibacakan dulu untuk pertanyaannya sambil menunggu 2 menit. Ya, baik Kak Tifa. Untuk acne peel-nya tadi pakai squid berapa sih Kak? Oh, menggunakan spet yang 1 cc Kak. 1 cc aja, soalnya kan acne itu kan kecil-kecil dan kita butuhnya kan nggak terlalu banyak, tidak boleh banyak baiknya. Jadi 1 cc aja sudah itu nggak penuh. Biasanya cuman misalnya tiga titik acne gitu. Kita butuhnya cuma dikit aja. Nggak sampai full 1 cc kita habiskan. Jadi kita ngambilnya yang seperlunya atau sedikit aja nggak apa-apa. Ya. Selain Trilak bisa pakai obat apa lagi Kak? Bisa menggunakan Kenacort. Intinya isi obatnya itu adalah kortikosteroid. Sebentar saya saya lihatkan dulu. Ya. Nah, kebetulan saya menggunakannya Trilak seperti ini ya. Isinya itu adalah triamcinolone acetonoid yang ininya putih gitu cairannya. Ini bisa juga untuk keloid. Untuk keloid juga menggunakan ini. Tapi kalau untuk keloid itu dosisnya lebih kita ngambil cairannya lebih banyak karena keloid itu kan besar. Gitu. Kalau untuk Plamicort yang untuk injek acne itu bisa digunakan untuk injeksi keloid bekas injek acne nggak? Bisa Kak. Jadi pada prinsipnya obatnya kortikosteroid yang ada kandungannya triamcinolone ini bisa untuk keloid dan juga untuk acne. Baik, ini kita mulai ya untuk ekstraksi komedonya. Kak Tifa, Ya. yang spet 1 cc itu needle-nya diganti ke 30 gram apa gimana? Kalau saya menggunakan yang 30 needle-nya lebih nyaman, lebih kecil. Ya. Baik, kita pastikan kita menggunakan sarung tangan dulu untuk proses ekstraksi komedo. Atau treatment-treatment yang ada jerawat itu kan infeksi ya, infeksius. Jadi kita menggunakan sarung tangan. Walaupun ini sendok unanya ini sudah disteril, tetap kita harus usap dengan kapas alkohol dulu sebelum digunakan untuk klien. Jadi saya biasanya menggunakan 2 instrumen ini ya. Jadi yang ini untuk ambil komedo, ini juga penjepit ini bisa untuk ambil komedo yang komedo hitam, kemudian yang kayak rambut-rambut gitu, itu bisa juga. Komedo ya, Del. Nah, sebelum ngambil komedo, mata klien kita tutup dengan kapas basah biar lebih nyaman. Kemudian jika kita mendekatkan lampu, biar tidak terlalu silau. Kita pastikan ekstraksinya yang komedo ya. Misalnya ada yang jerawat-jerawat yang meradang, yang ada nanahnya itu nggak usah diekstraksi aja. Nanti kita total jesner atau langsung sekalian dipiling aja.
Nah, untuk ekstraksinya juga harus hati-hati, lebih lembut saja, tidak usah dipaksakan. Misalnya susah itu tidak boleh dipaksakan, soalnya nanti akan malah luka kulitnya. Kak Tifa, kalau scrub gel untuk wajah sensitif itu boleh nggak? Boleh, scrub boleh, asalkan yang gentle ya, yang lembut kayak enzim peel, kayak yang piling-piling yang peeling namun yang soft itu boleh kok. Kalau yang nggak boleh itu yang scrub yang butirannya itu kasar-kasar, besar-besar itu nggak boleh karena dia akan menggesek jerawat. Akhirnya nanti jerawatnya meletus malah bisa melukai menularkan di kulit yang samping-sampingnya. Kak Tifa, kalau pemakaian relax tanpa dicampur untuk kasus keloid itu berapa cc? Kalau saya lihat keloidnya dulu, keloidnya kan bervariasi untuk ukurannya. Jadi disesuaikan dengan luasnya keloidnya ya Kak ya. Biasanya saya 0,5 0,5. Dikit aja sih, 0,2 0,3 gitu. Tapi kalau luas itu bisa beberapa titik, jangan cuma satu titik. Kalau untuk injek keloid itu yang dengan Flamicort, itu berapa kali injek untuk hasil yang bagus? Kalau untuk hasilnya itu kan sesuai dengan keloidnya juga. Jadi kalau untuk durasinya atau temponya itu 1 bulan sekali. Sampai dilihat dia benar-benar kempes. Selain diekstraksi komedo, kita juga bisa dikombinasikan dengan vakum komedo. Karena kan komedo yang lembut-lembut itu tadi tidak terangkat oleh ekstraksi komedo yang pakai sendok una tadi. Tapi hati-hati di bagian jerawat yang ada pustulnya, yang ada nanahnya. Bisa di skip aja di bagian yang pustul. Kak Tifa, kalau total Jesner itu caranya bagaimana? Ditotal aja di bagian jerawatnya, Kak. Ditotal aja nanti sampai sampai frosting. Frosting itu mateng, sampai putih-putih gitu. Nah, nanti tak praktekkan aja ya Jesner ya sekalian. Nah, perbedaan sparkling dan HF Direct itu seperti ini. Kalau HF Direct itu bisa menggunakan yang seperti ini atau bisa menggunakan yang bentuk daun atau jamur ya itu. Nah, kalau yang sparkling itu yang seperti ini, yang kecil. Nah, ini nanti ditep-tepkan di bagian jerawat-jerawat yang ada nanah-nanahnya atau yang papul, yang merah-merah bintil-bintil atau nodul juga bisa ditep-tep-tep gini aja, ditep-tep-tep, tep-tep-tep. Tapi kalau direct itu bisa diratakan gini atau ditep-tep juga bisa. Nah, penggunaan HF ini bisa menggunakan langsung di kulitnya, bisa dengan kasa. Namun lebih lebih nyaman ke kliennya menggunakan kasa. Kita pakai kasa aja ya. Seperti itu. Ya, kita menggunakan kasa seperti ini, langsung kita high frequency. Kalau saya yakin kalau terkait high frequency teman-teman sudah bisa semua. Karena ini termasuk bagian treatment facial basic, facial pada umumnya lah, bukan facial basic. Nah, kita tempelkan dulu di sini baru kita nyalakan ya. Kak Tifa, Ya, kalau untuk peeling tadi itu dilakukannya sampai jerawat stabil atau tiap 28 hari? kalau peeling biasanya saya malah per 2 minggu Kak. Jadi per 2 minggu kita peeling. Kalau nggak peeling ya dikombinasikan 2 minggu. 2 minggu peeling, 2 minggu IPL. Atau kalau mau barengan 1 kali kunjungan IPL dan peeling boleh. Biasanya kalau peeling itu karena apalagi peeling acne itu kan untuk treatmentnya itu kan berkelanjutan, nggak boleh langsung berhenti atau langsung besok besok 2 bulan lagi peeling lagi. Itu kan mengurangi efektivitas. Jadi lebih baik per 2 minggu treatment peelingnya. Itu lebih cepat untuk sembuhnya. Nah, setelah di HF, kita boleh
akupresur juga boleh. Teman-teman juga sudah paham titik-titik akupresur mana aja. Tapi jangan dimasas ya. Nah, setelah itu kita bisa peeling. Jadi kita peeling. Sebelum kita peeling, kita oleskan dulu prepilnya. Nah, untuk prepil, netralizer itu banyak sekali macamnya. Apa bisa dibeli di toko orange itu juga ada. Nah, untuk prepilnya saya menggunakan seperti ini ya. Cairan ini racikan sih. Ada yang prepil yang dari Teraskin, itu juga ada. Jadi kita tuangkan di sini untuk prepilnya, kita tuangkan di kapas, kita oleskan seluruh wajahnya. Kemudian jangan lupa diolesin vaselin di bagian luka, jika ada luka, atau di bagian sensitif, pinggir mata, pinggir hidung, kemudian pinggiran bibir. Kemudian kita proses untuk pengolesan peeling. Sebelumnya, pengolesan peelingnya menggunakan brush yang bentuknya kipas seperti ini ya, brush khusus untuk peeling. Jangan brush yang untuk masker seperti ini, jangan. Karena ini lebih tebal dan juga kurang efektif kalau untuk peeling. Jadi menggunakan yang seperti ini. Ini kan tipis dan bentuknya kipas ini jadi lebih merata olesannya. Dan teknik olesannya adalah single coat, artinya dari dalam keluar, jangan diulang-ulang, dibolak-balik. Jadi dari luar ke belakang, dari dalam ke belakang itu seperti ini, seret, satu, kemudian bawahnya, kemudian yang lain, jangan dibolak-balik seperti ini. Baik, saya menggunakan salicylic acid untuk treatment peeling kali ini. Nah, untuk peelingnya, cairan peelingnya, teman-teman juga bisa beli di marketplace juga ada, atau beli di biasanya di klinik-klinik. Kalau saya ya ada racikannya peelingnya. Kita menuangkannya sekiranya saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena peeling salicylic acid ini sifatnya dia langsung mengkristal kalau kena angin. Jadi nanti mubazir, langsung menjadi kristal, nanti kita butuh banyak cairannya tapi tidak keburu dioleskan ke kliennya, akhirnya langsung jadi kristal. Kemudian perlu juga adanya kipasnya dikasihkan ke klien, soalnya sensasinya salicylic acid ini adalah panas dan perih. Jadi nanti kliennya bisa mengipasi. Nah, sebelum dioleskan, pastikan matanya tertutup kapas. Kak Tifa, Ya, kalau untuk peeling itu bisa digabung facial oxy spray Arna nggak? bisa, tapi oksi dulu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya gini teman-teman, peeling itu kan dia prinsipnya untuk pengelupasan. Kalau teman-teman itu dikombinasikan dengan nutrisi, dengan oksi, dengan treatment mesoterapi misalnya yang penggunaan nutrisi-nutrisi itu akan sama aja mubazir nutrisinya. Soalnya kan kita intinya untuk peeling itu adalah untuk pengelupasan. Begitu. Jadi treatment yang cocok dikombinasikan dengan peeling itu IPL. Kalau nggak IPL ya bisa mikrodermabrasi dulu seperti itu. Baik, kita mulai oleskan ya. Kita tiriskan. Kalau ini kita tiriskan dulu soalnya nanti kebanyakan. Dari sini satu kali oles saja. Jangan bolak-balik. Single coat, satu kali usap, jangan dibolak-balik. Nah, kita tanyakan juga ke kliennya, panas perih, Mbak? Iya, karena salicylic acid memang perih. Beda kalau LA dan GA itu lebih sensasinya lebih gatel malahan, cekit-cekit. Kalau untuk acne itu dipilihnya pakai yang GA 20% itu bisa nggak? Bisa. Boleh, glycolic acid boleh untuk acne.
Nah, ini ya sudah terlihat ya teman-teman, sudah mulai mengkristal. Kristal ini artinya belum frosting ya, karena tadi sifatnya salicylic acid itu memang dia itu cepat mengkristal. Jadi kita tunggu dulu. Kalau misalnya ada bagian yang belum kena, olesin lagi. Nah, ini sudah mulai mengkristal. Kita tunggu 1 sampai 2 menit saja, nggak usah lama-lama. Nggak usah 5 menit. Kalau 5 menit itu untuk GA. Kalau GA, LA itu 5 menit, dilihat. Kalau sudah ada endpoint-nya yang ditandai dengan kemerahan, kita stop kalau GA. Kalau misalnya sebelum ada kemerahan, kita ulangi sampai maksimal 4 kali oles. Kalau sudah 4 kali oles, stop, jangan dilanjutin terus. Nah, ini Untuk sudah kasus mulai mengkristal. untuk kasus okronosis itu yang jerawatnya lebih banyak itu apakah juga bisa dipiling tiap 2 minggu sekali, Mbak Tiva? Oh, okronosis itu ini loh, Kak. Apa? Melasma yang parah karena penggunaan merkuri. Yang dimaksud okronosis seperti apa? Atau jerawat? Jerawat, okronosis dengan jerawat lebih banyak. Oh, berarti itu kasusnya itu okronosis. Jadi kulit wajahnya itu sudah okronosis tapi ada jerawatnya gitu ya, Kak ya. Benar. Kalau saya lebih cenderung menggunakan glycolic acid karena glycolic acid itu selain bisa untuk jerawat juga untuk itu flek melasma karena dia juga untuk ada efek whiteningnya. Kalau salicylic acid itu hanya khusus untuk jerawat dan oily. Seperti itu, Kak. Boleh menggunakan glycolic acid per 2 minggu atau 1 bulan sekali nggak apa-apa. Nah, ini sudah. Jadi kita ada yang bagian benjolan-benjolan itu jerawat-jerawat aktif itu kita Jesner. Kak Tiva, kalau untuk kalau di mikrodermabrasi dan peeling itu apa nggak nambah iritasi nantinya, Kak? Nah, kita lihat dulu mikrodermabrasi boleh asalkan aknenya itu nggak parah. Kalau misalnya ada akne beberapa aja, mikrodermabrasi itu di mikronya itu dilewatin aja di bagian yang radang-radang itu kita lewatin aja. Tapi kalau apa parah banget jangan pakai mikrodermabrasi. Kalau black doll dan peeling itu bisa juga ya? Bisa kalau black doll. Black doll itu fungsinya untuk mengurangi apa proses kelenjar minyak yang aktif. Ini Jesner ya teman-teman, saya itu cotton budnya itu pas habis, tapi Jesner itu teman-teman menggunakan cotton bud ya, mohon maaf karena cotton budnya itu saya cek ini tadi kok habis. Soalnya kemarin saya pengennya nggak Jesner, ternyata ini kasusnya juga ada yang menggunakan Jesner. Jadi kita total menggunakan cairan Jesner. Jesner itu isinya lactic acid dan salicylic acid. Kalau untuk jerawat meradang itu bisa dikasih peeling nggak? Dikasih apa, Kak? Peeling. Pilih boleh, tapi kalau meradang yang berat itu tadi ya teman-teman, kita treatment boleh tapi harus ada terapi yang lainnya, terapi topikal, terapi oral seperti itu. Kemudian kalau sudah kita netralizer, kita netralkan dulu. Bisa menggunakan netralizer, bisa menggunakan air es. Nah, ini sudah di netralizer. Selanjutnya bisa dikuling. Masih panas ya, Mbak Del ya? Masih perih? Enggak, sih. Oke. Namun kalau ada klien yang masih merasa masih perih, masih panas setelah di netralizer, bisa diberikan cooling menggunakan ini cooling, alat cooling itu loh, Kak, teman-teman ya. Nah, seperti ini alat cooling untuk lebih dingin lagi. Ini kan juga fungsinya sama kayak es, air es. Nah, ini sudah terlihat ini apa wajahnya kemerahan, kemudian di bagian jerawat-jerawat yang apa pustul papul ini masih frosting, ini nggak apa-apa. Kak Sudah nggak Tiva, panas kalau kok. untuk Nggak. jerawat radang berulang, itu treatmentnya bisa dikombinasikan dengan resep obat apa saja? Bisa untuk resep obat, sebenarnya saya ada untuk obat-obat apa aja jenisnya, kemudian apa antibiotiknya apa, kemudian kombinasinya apa, sebenarnya saya ada. Nanti saya share di grup juga ya Kak ya, untuk obatnya apa. Nanti untuk sekedar teman-teman tahu, jadi obat topikal itu apa, kemudian obat yang perlu diminum itu obatnya seperti apa, teman-teman juga perlu tahu. Nah, untuk mengeluarkan resep, monggo bisa dikerjasamakan dengan dokter-dokter seperti itu. Nah, ini kalau sudah, jadi kita lanjut ke masker. Nah, kalau habis peeling itu jangan pakai masker sheet mask. Karena masker sheet mask itu kan ada nutrisinya, ada bahan pelembabnya, ada serumnya, kemudian juga ada
kadar airnya. Nah, itu akan mengurangi efektivitas si peeling tadi. Sebaiknya untuk masker itu bisa menggunakan masker peel off saja. Kita masker peel off-nya menggunakan yang bahannya yang sesuai. Kita tutup dulu matanya. Tutup ya, Mbak ya. Kalau untuk peeling, habis peeling saya lebih prefer menggunakan peel off-nya itu menggunakan kasa dulu. Karena nanti lebih pengangkatannya itu lebih bersih. Kalau nggak pakai ini nanti banyak sisa-sisa maskernya di sini, akhirnya kita membersihkannya pakai air lagi. Padahal kan habis peeling itu kan nggak boleh kena air dulu 4-6 jam. Jadi teman-teman bisa menggunakan kasa dulu. Kalau untuk treatmentnya itu dikombinasikan oral dengan salep sekalian itu bisa nggak? Bisa, salep itu kan topikal, jadi bisa dikombinasikan. Menggunakan yang dioles sambil menggunakan yang diminum. Itu biasanya untuk kasus jerawat sedang ke parah, ke berat. Kalau ringan saja, nggak perlu obat minum. Hanya menggunakan skincare dan jika perlu treatment rutin. Kak Tifa, nanti alat-alatnya bisa di-spill di share ke grup ya, Kak Tifa ya. Ada teman-teman yang Untuk belum jelas. baik untuk ini ya Kak ya, untuk apa? Bahan-bahannya dan alat-alatnya ya. Ya, alat-alatnya. Oke, siap. Oke. Sebelum di-peeling itu boleh nggak di facial detox? Boleh. Boleh kalau detox itu kan untuk membersihkan pori-pori juga, itu boleh kok Kak, lebih bagus juga. Ya. Mbak Tifa, kalau mau pesan bahan peeling salicylic acid sama Mbak Tifa boleh nggak? Boleh, Oke. boleh Kak. Ya, Mbak siap. Nanti titip saja ke saya boleh. Saya juga ambilnya ini kok ada rekan saya klinik kecantikan, jadi kadang itu saya ngambilnya makanya racikan, kadang nggak ada mereknya gitu. Ya, saya Kak Tifa. Tapi sejauh ini hasilnya oke kok. Jadi setelah diaplikasikan peel off, kita lanjut untuk ke fotodinamik terapi. Nah, pentingnya fotodinamik terapi ini dari beberapa literatur, bahkan di luar negeri, itu fungsinya bagus sekali untuk jerawat. Terlebih dengan cahaya biru dan merah. Cahaya biru itu untuk dia mengatasi bakterinya itu, membunuh bakteri akne. Tadi kan bakteri akne ada si Agnes, ada P. Agnes, juga ada Staphylococcus itu juga ada. Kemudian yang biru itu juga untuk mengurangi produksi sebum yang berlebih, untuk mengecilkan pori juga. Kemudian kalau yang merah itu kaitannya dengan eh, apa urat-urat merah, kemudian bekas jerawat yang PIE, kemudian telengaksia kayak gitu juga bagus digunakan dengan PDT yang warnanya merah. Bisa juga teman-teman bisa dikombinasikan dengan alat PDT, itu kan bisa diganti-ganti warnanya. Merah, biru. Kak Tifa, untuk masker peel off yang dipakai Kak Tifa itu seperti apa? Mungkin boleh di-spill, Kak. Oh, saya menggunakan ini merek Soderta. Sebentar, Kak. Baik. Iya. Itu paling enak soalnya saya pernah eh, merek-merek yang lain itu kok kayaknya kurang maksimal enak yang Soderta ini. Itu kan banyak varian, ada yang pretty, ada yang vitamin C. Nah, teman-teman bisa pilih yang sesuai. Teman-teman bisa ini juga menyediakan beberapa varian, misalnya varian chamomile yang untuk kulit yang cenderung dia itu normal ke kering untuk mencerahkan saja, kemudian yang aloe vera atau triti oil seperti itu untuk yang jerawat, untuk yang oily. Baik, teman-teman sambil menunggu, ini 10 menit ya teman-teman. Jadi kita setting 10 menit atau 5 menit 5 menit merah, 5 menit biru nggak apa-apa. Ini tadi kebetulan ada PIE-nya atau eritemanya, kemerahan-merahan. Jadi kita setting aja 10 menit gantian. Nah, seperti ini. Baik, sambil menunggu boleh diskusi tanya jawab lagi, Kak. Oh, mohon izin untuk Kak Tifa, sebelum eh, peserta ini live, boleh nggak mendokumentasikan terlebih dahulu? Mumpung Boleh. masih split, Kak. Oh ya. Ya, soalnya kalau udah di akhir itu ini keseringan udah live. Nggak apa-apa ya, Kak Tifa ya? Iya, boleh. Sambil nunggu 10 menit ini agak Teman-teman lama. boleh dinyalakan kameranya ya, teman-temannya. Kita ke sesi dokumentasi terlebih dahulu, mumpung masih komplit pesertanya ya. Kak Irma, Kak Yuda,
Kak Dian belum? Mungkin mau di on kan atau off kan? Kak Cia, kita ke dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Ada 2 halaman. Ya, baik Kak Cia. Oke Kak Lisa, Kak Dian, Kak Dini. Oh ya, oke. Baik. Hitungan ketiga ya teman-teman ya. Ya, baik. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Cheese. Kali lagi ya Kak, karena ini ada 2 slide. Hitungan ketiga lagi ya Kak. 1, 2, 3. Cheese. Baik, terima kasih kakak-kakak peserta. Dokumentasi sudah selesai ya. Mungkin bisa dilanjut Kak Tifa ke sesi tanya jawab. Monggo, Teman-teman yang mau boleh. bertanya, dipersilahkan. Jadi teman-teman, kalau untuk kasus akne ini rumit, sebenarnya rumit. Gak satu pasien satu dengan yang lain itu kita ngetritnya sama. Jadi bisa berbeda karena memang akne ini kan tadi jenis-jenis aknenya yang berbeda, kemudian dia derajat keparahannya juga berbeda, kemudian dia pola hidupnya juga berbeda jelas. Pola dia itu apa? Kelola stresnya juga beda. Kemudian dari genetiknya sendiri juga beda. Jadi untuk kasus akne ini kita memang harus sabar, telaten dan juga klien itu harus bisa diajak kerjasama atau bisa diajak kompromi lah gitu untuk tujuan yang bersama. Jadi ada nih beberapa klien saya itu dia sudah memang parah jerawatnya, treatment peeling, saya peeling, kemudian saya kadang IPL, kemudian kadang saya acne kill, sudahlah bagus. Kemudian dia tetap, padahal sudah saya edukasi, sudah diedukasi untuk seperti ini makanannya yang perlu dihindari, perlu dikurangi seperti ini juga saya jelaskan. Kadang itu post treatment seperti ini saya itu pasti kasih WA. Soalnya kalau cuma diomongin itu lupa. Jadi kasih WA, post treatment acne peeling, itu apa aja itu ada beruntun di situ. 1, gini, 2, 3 malah kunjungan sampai kunjungan berikutnya itu tanggal berapa atau berapa minggu lagi itu ada biar klien itu ya merasa memang oh saya tuh harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Penggunaan sunscreen itu juga wajib. Nah, banyak klien yang sudah diedukasi, sudah di treatment kita, tapi mereka itu tidak menerapkan pola yang sudah kita anjurkan. Kembali lagi dah, ini aknanya tambah parah karena tambah hitam-hitam karena dia tipenya memang akne yang radang. Nah, radang itu kan rentan kalau kena matahari rentan menghitam, rentan PIH. Akhirnya aknenya banyak, campur yang hitam-hitam, PIH gitu. Malah kami yang disalahkan ini sudah treatment sudah gini-gini. Loh, ini ya agak susah, memang agak susah. Jadi orang itu unik, manusia itu unik. Ada yang manut, ada yang nggak Ayo. manut juga. Iya. Ya. Kalau untuk bekas akne yang hitam itu pakai krim apa? Kalau PIH itu kan karena itu hiperpigmentasi ya. Kita kembali lagi treatment pigmentasi itu apa? Bisa di peeling GA, peeling TCA juga bisa. Kemudian dermabrasi bisa. Suntik suntik injeksi flek juga bisa. DNA salmon bisa. Skin booster bisa. Laser yang freckles bisa. Itu kalau PIH. PIH juga bagus skincare-nya yang mengandung niacinamide, vitamin C, arbutin, kojic acid, tranexamic acid itu juga bagus. Tapi beda kalau yang PIE itu eritema karena dia ada proses pelebaran pembuluh darah di sekitar akne, bukan proses pigmentasi lagi. Kalau ini pembuluh darah urusannya. Jadi treatmentnya juga beda. Treatmentnya apa? Bisa IPL yang vaskuler, bisa apa? Kalau alat-alat sih kadang jarang ya kayak laser yellow laser, kemudian diode laser itu jarang. Tapi kita juga bisa treatment yang PY ini dengan IPL aja juga udah lumayan seperti itu. Dan kita nutrisi-nutrisi yang untuk apa skin barrier-nya itu agar tetap kokoh seperti itu. Kalau untuk pasien jerawat dan flek itu treatmentnya apa? Nah, kita fokus dulu. Kita mau fokus apanya dulu? Soalnya tidak bisa berbarengan seperti itu.
kita fokus dulu. Kalau mau fokusnya acne ya acne. Tapi kalau saran saya memang acne-nya dulu, jangan ditunda. Soalnya kalau acne ditunda itu tadi akan tambah parah di situ. Malah nanti muncullah squel-squel baru, bopeng lah, PIE lah, PIH lah. Jadi kita fokus dulu ke acne-nya. Nanti kalau acne-nya sudah sembuh, baru kita maintenance. Nah, maintenance ini tetap jangan tinggalkan yang untuk produk yang untuk acne, tapi kita bisa menambahkan yang untuk kayak apa? Untuk kehitamannya tadi atau fleknya tadi itu bisa menggunakan niacinamide, arbutin, tranexamic acid. Sekarang banyak kok skincare yang sudah ada kombinasi itu. Baik. Ini Kalau teman-teman sudah selesai untuk PDT-nya. Saya angkat dulu ya. oke. Mohon maaf teman-teman jika ada suara ketok-ketok karena baru ada renovasi. Ya. Nah, Kalau kita, IPL itu pakai gel apa ya Kak yang bagus? Aloe vera bagus nggak untuk acne? nah iya betul. Saya menggunakan aloe vera kalau untuk acne gelnya. Tapi kalau untuk IPL yang hair removal itu menggunakan gel ultrasound aja sudah cukup. Ya. Tapi kita kalau acne jangan pakai gel ultrasound ya. Kita aloe vera lebih better. Nah, kita mengangkatnya kalau bagian yang kering-kering ini bisa kita tap-tapkan spons lembab. Jangan terlalu basah. Kita angkat. Nah, kalau menggunakan kasa itu hasilnya lebih bersih, maksudnya tidak ada sisa-sisa masker yang banyak. Kalau misalnya ada sisa masker ini yang kecil-kecil ini bisa kita hapus menggunakan sponsnya yang lembab aja, jangan yang basah. Ini kalau diperes nggak ada. Kak Tifa nanti spill foto aloe veranya yang gel ya untuk IPL acne ya? Oh, boleh. Banyak sih Kak, saya juga belinya di toko. Jadi kayak kayak Herboris, kayak Viva itu bisa. Yang Natura Republik. Untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan ya teman-teman ya sebelum berakhir ya Kak Tifa ya. Ya, ini sudah. Kita olesin apa? Shooting care boleh, sunscreen juga bisa. Shooting care ini berfungsi untuk biar nggak terlalu kemerahan dan perih. Iya Kak? Ya, kalau IPL portable itu bisa juga pakai gel aloe vera ya? Bisa. Gel aloe vera bisa buat IPL. Semua IPL alat bisa kok Kak. Ya. Prinsipnya kan gel itu untuk ini aja, untuk apa? Mediator aja, biar nggak terlalu panas. Oke. Untuk tahapannya nanti bisa di-share di grup nggak Kak? Boleh nanti saya bikinkan SOP-nya dulu ya. Oke. Nanti saya share. Oke. Baik, ini sudah selesai. Boleh kita tambahin yang tadi, cooling tadi juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, kita sudah, ini kita lepas-lepas semua. Sih. Sudah ya, Mbak Dela ya. Nah, kita edukasi juga kalau sudah selesai ke klien. Kita edukasinya nanti 4 sampai 6 jam nggak boleh kena air dulu ya. Kemudian 1 sampai 2 hari, ya 1 hari nggak apa-apa, itu pakai cuci mukanya, jangan pakai sabun dulu. Oh, berarti cuma air atau? Cuci muka pakai air, lebih baik ya air yang bersih, tetap yang bersih kayak gitu. Kemudian 1 sampai 2 hari, jangan pakai krim malam. Kalau ada krim malamnya di stop dulu. Kemudian jangan pakai toner, serum, biar nanti, soalnya kan ini bisa menghambat proses kerjanya peelingnya tadi kalau pakai serum, pakai toner, pakai apa pembersih, pakai krim malam itu nanti akan menghambat proses kerjanya peelingnya tadi. Tapi wajib pakai sunscreen. Sama kalau ada krim pagi moisturizer itu boleh. Moisturizer kemudian sunscreen. Tetap ya. Nanti kalau misal yang di bagian-bagian jerawat yang tadi itu kehitaman itu nggak apa-apa karena itu memang proses dari peelingnya tadi. Peeling kalau dioleskan di jerawat itu kan nanti lama-lama akan menghitam, kemudian kering. Nah, kering nanti akan mengelupas gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Di spill aja. Oh, iya. Kalau sekarang ya kurang kelihatan soalnya kan baru. Oke, nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya terlihat ya teman-teman, kemerahan, ada apa? Papul-papulnya merah. Juga tadi di bagian hidung ada komedo-komedo hitam plus komedo putih. Jadi kombinasi. Tapi ini tidak ada kista, tidak ada kista itu biasanya tumbuhnya di sini, Kak. Apa jerawat cistik ya. Itu besar di sini bendol merah dan kalau ditekan itu kayak ada isinya gitu, nanah gitu. Nah, itu bisa diacne kill. Itu langsung kempes. Dalam biasanya nggak sampai 24 jam itu kalau diacne kill langsung kempes. Nah, gitu. Oke. Ada lagi mungkin Ada pertanyaan lagi Kak Tifa. mungkin satu lagi ya. SPF berlebih di atas 30 itu menyebabkan jerawat. Sebenarnya SPF itu jarang yang mengakibatkan jerawat, tapi ada beberapa yang bisa mengakibatkan jerawat itu parah.
itu sebenarnya bukan SPF-nya sendiri, bukan bahan utama SPF-nya, tapi biasanya itu bahan pelengkapnya yang bikin tambah jerawat parah atau malah nggak cocok. Itu apa? Biasanya itu ada parfumnya. Nah, biasanya kan ada kan ya sunscreen yang wangi itu tuh ada. Nah, itu yang nggak boleh. Misalnya ada bahan-bahan pelengkap yang lain yang justru itu komedogenik. Nah, itu malah tambah memperparah itu jerawatnya. Jadi kalau untuk jerawat lebih bagus memang pakai yang physical sunscreen yang memang meninggalkan efek white cast sih, apa putih-putih gitu. Tapi itu yang lebih cocok untuk yang jerawat karena langsung dia itu langsung menangkal gitu, langsung menangkal gitu. Ini ada UV langsung menangkal gitu. Tapi kalau yang fisik yang chemical sunscreen dia itu tuh memang biasanya berbentuknya itu gel, lebih ringan dan tidak meninggalkan white cast. Tapi itu akan ada UV, akan diserap di kulit dan itu panas di sini. Makanya teman-teman kalau pernah menggunakan sunscreen yang modelannya yang seperti itu pasti agak agak panas anget gitu ya di wajah. Tapi memang enak, ngeblend gitu enak. Tapi ya itu tadi nanti bisa mengakibatkan jerawatnya tambah parah. Oh, Gitu. Oke Kak, mungkin sudah cukup.